Kabut abu-abu memenuhi udara dalam keadaan yang tak pernah berubah. Sementara bintang merah ilusi bergantung di sekitarnya pada jarak yang berbeda-beda. Klein duduk di dalam istana tinggi yang tampak seperti istana seorang raksasa, menatap pemandangan yang sudah akrab di matanya. Beberapa detik kemudian, ia mengalihkan pandangan dan memunculkan selembar kulit kambing kekuningan di hadapannya. Lalu, ia mengangkat pena untuk menuliskan mantra yang telah diperbaiki untuk ritual pemanggilan. Menyalakan lilin untuk mewakili diriku. Menggunakan dinding spiritual untuk menciptakan lingkungan suci. Meneteskan setetes minyak esensi bulan purnama ke dalam nyala api, embun murni kamomil, bubuk bunga tidur, dan bahan lainnya. Catatan, tidak perlu terlalu teliti dalam langkah ini, karena ini adalah pemanggilan diri sendiri. Membacakan mantra di bawah ini. Aku. Dalam bahasa Hermes kuno, Jotun, Dragones, atau Elvis. Harus dengan teriakan dalam dan berat. Aku memanggil atas namaku, dalam bahasa Hermes, The Fool yang bukan berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu, raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Setelah meneliti 3 kali, Klein menuliskan pernyataan ramalan di bagian bawah. Ritual di atas akan membawa bahaya, jika dilakukan di luar dunia ini. Ia menghela napas, meletakkan pena, mengeluarkan rantai perak dari lengan bajunya, lalu menggenggamnya dengan tangan kiri. Liontin topas menggantung di atas kulit kambing, hanya sedikit di atas tulisan ramalan itu. Ia menenangkan pikirannya dan masuk ke dalam kondisi kogitasi. Ritual di atas akan membawa bahaya, jika dilakukan di luar dunia ini. Ritual di atas akan membawa bahaya, jika dilakukan di luar dunia ini. Setelah mengulang 7 kali, Klein membuka matanya yang hampir seluruhnya hitam, lalu menatap liontin topas yang berputar berlawanan arah jarum jam. Itu berarti hasilnya negatif, tidak ada bahaya. Aku bisa mencobanya kalau begitu. Klein membuat benda-benda di hadapannya lenyap. Ia lalu melepaskan spiritualitasnya untuk menyelimuti dirinya sendiri, dan membayangkan sensasi jatuh. Saat ia kembali ke kamarnya, karena ia telah menyegel seluruh ruangan dengan dinding spiritual, Klein segera membersihkan meja tulisnya dan menaruh lilin beraroma mint tepat di tengah ruangan. Ia menekan sumbu lilin sedikit, menggosoknya dengan spiritualitas untuk menimbulkan gesekan dan menyalakannya. Di bawah cahaya redup yang bergetar, Klein meneteskan minyak esensial, ekstrak dan bubuk herbal yang sesuai ke dalam nyala api. Sebuah aroma menenangkan segera memenuhi udara, dan ruangan berganti antara terang dan gelap. Mundur 2 langkah, Klein menatap lilin yang mewakili dirinya, dan berteriak dalam bahasa Jotun. Aku. Lalu, ia beralih ke Hermes. Aku memanggil atas namaku. The Fool yang bukan berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu, raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Begitu ia selesai bicara, ia merasakan cahaya lilin yang bergetar itu tiba-tiba menari dengan kuat, dan menghasilkan pusaran bersama aroma yang menyelimuti ruangan. Lilin itu menyerap spiritualitasnya dengan gila-gilaan. Bunga tidur, tumbuhan yang mewakili bulan merah, tolong berikan kekuatanmu pada mantra ini. Klein menahan rasa tidak nyaman akibat spiritualitasnya yang tersedot habis, hingga selesai melafalkan mantranya. Lalu ia melihat cahaya lilin berhenti bergetar. Cahaya itu ternodai dengan kilau abu-abu yang melebar hingga sebesar telapak tangan. Aku tidak memanggil apapun. Oh benar, mungkinkah aku harus menanggapinya di atas kabut abu-abu? Benar-benar merepotkan memanggil diriku sendiri. Gumam Klein sambil memijit keningnya yang terasa sakit. Ia menenangkan diri, lalu melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, hingga tiba kembali di atas kabut abu-abu. Ia melihat cahaya beriak di atas kursi kehormatan di meja kuno. Cahaya itu berasal dari simbol aneh di belakang kursi itu, sebuah mata tanpa bola, lambang yang mewakili penyembunyian, serta garis berbelit yang mewakili perubahan. Saat Klein mengulurkan tangan hendak meraihnya, ia segera mendengar. Aku memanggil atas namaku, The Fool yang bukan berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Lalu, ia melihat spiritualitas yang meluap berpadu dengan cahaya beriak membentuk sebuah pintu ilusi tak berbentuk. Pintu itu bergetar, seolah ingin terbuka. Klein segera mendapat inspirasi dan menguatkan tekadnya untuk mendorong pintu itu. Hampir seketika, kabut tak berbatas dan istana menjulang itu tertarik ke depan. Ada riak samar-samar yang sulit terlihat. Riak itu melaju ke arah pintu ilusi tersebut. Namun, tidak peduli sekuat apapun Klein mendorong, pintu itu tetap tak terbuka. Semua usahanya berakhir dengan keheningan. Pintu pemanggilan ini belum sepenuhnya terbentuk.
Klein menahan kemauannya dan mengernyit menganalisis alasan kegagalannya. Ia dengan santai menamai pintu itu, pintu pemanggilan. Aku kurang spiritualitas, jadi tidak bisa membentuk pintu pemanggilan yang sempurna. Saat aku maju ke urutan 8, clone, dan melewati tahap awal yang berbahaya, aku bisa mencobanya lagi. Mungkin saat itu tidak akan jadi masalah. Klein mengangguk ringan dan kurang lebih memahami apa yang terjadi. Percobaan ini memberinya dorongan semangat, karena untuk pertama kalinya ia mendapatkan respons dari ruang misterius di atas kabut abu-abu, selain saat ia pernah meramal tentang Eternal Blazing Sun. Akan tiba hari di mana aku memahami semua rahasia yang ada di sini. Seru Klein dalam hati dengan penuh semangat. Ia lalu meluncur cepat menembus kabut, setelah menyelimuti dirinya dengan spiritualitas. Klein segera meniup lilin ketika ia kembali ke kamarnya. Ia mengakhiri ritual dan membersihkan meja tulisnya sebelum mencabut dinding spiritual. Angin berembus ketika ia menguap. Ia pun merebah di tempat tidur, menutup tubuhnya dengan selimut, dan segera tertidur. Dalam mimpi samar yang menyusul, Klein tiba-tiba terbangun, dan menyadari bahwa ia sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil memegang surat kabar honest paper dari kota Tingen. Jangan-jangan kapten datang lagi? Ia tertegun sejenak lalu melirik keluar jendela menjorok, merasa geli sekaligus putus asa. Dengan derit, pintu terbuka. Dan masuk perlahan, mengenakan mantel hitam panjang sampai lutut, membawa tongkat dan pipa. Ia masih mengenakan topi tinggi hitam, dan di bawahnya sepasang mata abu-abu yang dalam. Dan berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa satu dudukan. Ia menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiri dengan santai. Ia meletakkan tongkat, melepas topi, lalu bersandar. Ia duduk diam di sana, menatap Klein seolah sedang berpikir. Kapten, apa yang ingin kau lakukan kali ini? Klein terdiam bingung. Agar tidak ketahuan bahwa ia sadar sedang bermimpi, ia pura-pura tidak terganggu dan terus membaca koran. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Ia mendongak, menatap kapten, yang sedang duduk di depannya. Ternyata kapten masih duduk diam, menatapnya dalam-dalam. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Klein membolak-balik koran berkali-kali, melirik dan dari sudut mata, dan mendapati pria itu masih menatapnya diam dalam perenungan. Kapten, kau membuatku sangat tidak nyaman. Klein tak bisa duduk tenang. Ia melipat koran dan menaruhnya. Ia mengangguk sambil tersenyum pada Dan, lalu pergi ke dapur mengambil kain lap dan mulai mengelap meja makan dan meja kopi. Kapten, lihat. Mimpiku ini begitu sederhana, begitu biasa, begitu membosankan. Tak ada yang patut diperhatikan. Cepatlah pergi. Mengapa kau tidak pura-pura jadi hantu, lalu aku berpura-pura ketakutan, sehingga kau bisa meraih pencapaianmu sebagai seorang nightmare? Ia berdoa dalam hati sambil mengangkat kepala, tapi yang ia lihat hanya mata abu-abu, dan yang dalam masih menatapnya dengan perenungan. Di bawah tatapan tenang yang tak berubah itu, Klein mengelap semua perabotan dan merapikan ruangannya. Ia begitu lelah dalam mimpinya. Yang paling menguras tenaganya justru adalah Dan Smith, yang terus menatapnya diam, dengan penuh perenungan. Klein tak tahu sudah berapa lama ia dibuat sibuk, hingga akhirnya melihat kaptennya melepaskan silangan kakinya dan berdiri. Lalu, ia mengambil tongkat, mengenakan topi, dan berjalan keluar pintu. Klein menahan napas dan memperhatikan dan meninggalkan rumahnya. Tanpa sadar, ia mengangkat tangan kanannya untuk melambaikan salam perpisahan. Ketika semuanya kembali normal, Klein menghela napas lega. Itu benar-benar sebuah mimpi buruk. Pikirnya sendiri, terlalu lelah bahkan untuk menangis. Baeklund Barat, Toserba Ada, Philips. Philips adalah salah satu toko serba ada kelas atas di kerajaan Loen. Toko ini hanya dibuka untuk bangsawan dan orang kaya yang memenuhi syarat keanggotaan. Selalu ada kereta mewah yang terparkir di luar dengan lambang berbeda-beda. Tidak hanya menjadi tempat belanja yang aman, toko ini juga menjadi ajang pergaulan populer, karena aturan ketat tentang anggota. Audrey datang bersama pelayan pribadinya, Annie, dan anjing Golden Retriever-nya, Susie. Dengan sambutan penuh perhatian dari pelayan toko, ia turun dari kereta dan melangkah masuk ke dalam. Sepanjang jalan, ia melihat putri Viscount, Countess, atau gadis-gadis dengan orang tua berpangkat tinggi. Ia menjaga sikap anggun dan menyapa mereka dengan penuh kelembutan. Ia berbincang dengan para bangsawan mengenai berbagai topik. Misalnya, ketika berhadapan dengan seorang countess tertentu, ia memuji hiasan gaunnya. Saat menyapa seorang barones tertentu, ia menyanjung penampilan cemerlang suaminya di majelis bangsawan. Dulu, Audrey tidak pandai melakukan itu. Ia terlalu keras kepala dan sombong. Tapi kini, ia bahkan tak perlu berusaha keras untuk menanggapi dengan sempurna.
Dalam pandangan seorang spektator, sebagian besar emosi dan pikiran para wanita bangsawan sudah tertulis jelas di wajah mereka. Setiba di lantai 2, Audrey masuk ke toko yang menjual gaun jadi. Pelayan toko itu, seorang gadis mungil berambut pirang sebahu, mengenakan gaun hitam putih. Ia adalah arbiter, Sio Derecha. Audrey memberi Susi sebuah tatapan tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Anjing itu langsung mengerti maksud tuannya dan berlari ke konter lain. Pelayan Annie pun mengejar Susi untuk menariknya kembali. Bagus sekali. Audrey memuji dalam hati dan berjalan mendekat ke Sio Derecha, pura-pura melihat-lihat gaun yang dipajang. Mengapa kau memilih tempat ini untuk bertemu denganku? Tanya Sio pelan, sambil bersuara keras memperkenalkan gaun-gaun itu. Suaranya lembut, seperti suara anak kecil. Di mana pelayan aslinya? Audrey balik bertanya alih-alih menjawab. Sio melirik sekeliling dan berkata, aku sudah membujuknya. Ia senang bisa beristirahat pagi ini. Audrey menatap gaun-gaun dengan berbagai model, lalu mengeluarkan selembar kertas terlipat rapi dari tas kulit dombanya, dan menyelipkannya diam-diam ke tangan Sio. Wakil Laksamana Badai, Kilangos, telah menyusup ke Backlund. Ini potretnya. Aku harap kau bisa menemukannya untukku. Oh, dan jangan sampai menarik perhatiannya. Sio menerima kertas itu, membukanya sekilas, dan melihat potret realistis seorang pria berusia 30-an dengan dagu lebar khas. Dulu guruku di kelas seni sering memuji gambarku. Audrey melirik sekilas ke arah Sio lalu mengangkat kepalanya. Ia menambahkan, kerajaan menawarkan hadiah 10.000 pound untuk Kilangos. Jika ia ditangkap, bahkan orang yang hanya memberikan petunjuk pasti akan mendapatkan ratusan pound. Begitu kalimatnya selesai, ia melihat mata Sio berbinar penuh kegembiraan. Tepat seperti yang sudah ia duga. Rahang lebar yang khas, rambutnya digelung seperti ksatria kuno, mata yang menatap dengan maksud sebuah senyuman dingin. Sio Derecha setengah terkulai di sofa ketika ia meneliti potret yang Audrey berikan kepadanya. Di matanya, pria itu seolah-olah tidak lebih dari sekadar tumpukan uang yang berjalan. Setelah menghafalkan wajah bajak laut besar Kilangos, ia melanjutkan membaca deskripsi yang tertulis di bagian bawah halaman. Rambut coklat, mata hijau gelap. Potret ini hanya dapat dijadikan acuan umum karena target memiliki kemampuan untuk berubah menjadi orang lain. Tidak diketahui berapa lama ia dapat mempertahankan perubahan tersebut. Potret ini hanya bisa dijadikan acuan. Target memiliki kemampuan berubah menjadi orang lain. Hanya sebagai acuan, berubah menjadi orang lain. Lalu kenapa aku repot-repot menghafal ciri wajahnya? Sio menatap kosong, seakan-akan baru pertama kali ia menyadari betapa jahatnya dunia terhadap dirinya. Ia menengadah dan melihat Forswall yang rebahan malas di sofa seberangnya. Fors tampak bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin kita bisa mencari orang ini. Kita tidak tahu bagaimana rupa aslinya. Yang kita tahu, hanyalah bahwa dia bukan orang Backlund. Terlalu banyak orang asing datang ke Backlund setiap harinya. Fors mencoba duduk, tetapi gagal bahkan setelah 3 kali berusaha. Aku ini hanya seorang apprentice, bukan seorang arbiter, ujarnya sambil manyun, lalu meletakkan tangannya di sandaran sofa, dan akhirnya berhasil menarik tubuhnya hingga duduk. Apakah wanita itu mengira kita ini peramal? Canda Fors. Sio hendak menjawab ketika ia menyadari masih ada catatan kaki yang belum ia baca. Ia membacanya dengan suara lirih. Cara pencarian yang disarankan adalah sebagai berikut. 1. Kilangos membawa benda jahat bersamanya. Benda itu perlu melahap daging, darah dan jiwa seseorang setiap 2 hari sekali. Kalian bisa mempertimbangkan untuk mencari gelandangan yang hilang. 2. Telusuri informasi tentang Kilangos secara menyeluruh dan bangun profil tentang kegemaran serta kebiasaannya yang unik. 3. Wajah seseorang mungkin berubah, tetapi selama ia tidak menerima pelatihan khusus, ia tetap akan bertindak seperti dirinya sendiri, misalnya makanan kesukaan, cara berjalan, kebiasaan yang biasa ia lakukan, dan detail-detail lain. Fors mengangguk mendengar hal itu. Nona Audrey ternyata bukan remaja polos dan naif seperti desas-desus yang beredar. Ia berhati-hati dan memiliki pengamatan yang tenang. Benarkah begitu? Sio bertanya ragu. Ia tidak mengharapkan jawaban, dan langsung mengalihkan topik dengan usul. Aku akan bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Bisakah kau menggabungkan kegemaran dan ciri khas si Laksamana itu? Fors melotot sambil mengguncang kotak baja berisi rokoknya. Bagaimana kau tega melakukan ini? Bagaimana kau tega membuat seorang penulis halus dan sensitif melakukan penggabungan, analisis, dan deduksi? Sio melirik sahabatnya itu dengan wibawa yang tanpa sadar ia pancarkan. Ada satu paragraf menarik tentang deduksi di Stormwind Mountain Villamu. Fors merundukkan kepala, bahunya sedikit terangkat.
Ia menatap meja kopi dan berkata, "Tahukah kau berapa banyak rambutku yang rontok, berapa banyak tidurku yang hilang, hanya demi paragraf itu?" Ia cepat-cepat mengangkat kepalanya, menatap Sio Derecha, lalu kembali menunduk sambil menggerutu. Hidup ini singkat. Terlalu banyak hal yang harus kita lakukan, kenapa harus membuang waktu pada tugas remeh dan membosankan semacam ini? Itu memang masuk akal. Sio hampir saja mengangguk setuju. Ia berjuang keras untuk tetap menjaga wibawanya sebagai arbiter. "Kalau begitu, apakah kau punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini?" Tanyanya dengan menahan suara, berusaha membuat nada suaranya terdengar lebih dalam dari suara kekanak-kanakannya. Force berpikir hampir 20 detik sebelum tiba-tiba mendongak. "Kita bisa menyewa seorang profesional. Setelah kau selesai mengumpulkan informasi tentang wakil Laksamana Badai, kita hapus saja namanya dan serahkan kepada seorang detektif andal. Biarkan dia yang melakukan penggabungan dan deduksi. Kita hanya perlu membayar biaya." "Kenapa aku tidak terfikirkan itu?" Pikiran Sio kosong seketika. Force dan Sio saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Ketika suasana menjadi canggung, Sio berdehem. "Kita lakukan sesuai sarannya." Setelah itu, ia buru-buru menambahkan, "Kau yang bayar biayanya." Jalan House, Klub Ramalan. "Selamat siang Tuan Moretti." Resepsionis cantik bernama Angelica menatap Klein dengan terkejut. "Anda jarang datang pada hari Jumat." Lelah setelah mencari rumah dengan cerobong merah, Klein tersenyum dan berkata, "Takdir tidak pernah mengulang dirinya tanpa henti. Ia selalu membawa kejutan baru." Ia memang sedang berada di daerah itu, dan waktu sewa keretanya sudah habis. Karena itu, ia mampir untuk minum teh hitam dan beristirahat sejenak. Selain itu, kunjungan ini akan menjadi lapisan terakhir dari fondasi yang ia bangun. Dengan pengalaman baru di klub ramalan, ia nantinya bisa secara logis menyebutkannya dalam pengajuan kepada Dan Smith. "Ucapan Anda selalu begitu filosofis," puji Angelica. Klein berpikir sejenak sebelum berkata dengan tenang, "Mungkin kedepannya aku tidak akan terlalu sering datang ke klub ramalan, jadi tak perlu lagi merekomendasikan namaku pada orang lain." Ia sudah mencerna ramuan miliknya, jadi kini ia harus melangkah menuju tujuan baru. "Kenapa?" tanya Angelica kaget sekaligus bingung. "Anda sudah terkenal di klub ini. Kebanyakan orang tahu bahwa ramalan Anda sangat akurat dan menakjubkan. Bahkan, kami berencana meminta Anda hadir pada hari Minggu sebagai pengajar. Kalau saja aku dibayar 1 pound untuk setiap ramalan, aku akan terus melakukannya, tidak peduli betapa lelahnya aku. Selain itu, aku masih harus menyelidiki rumah dengan cerobong merah dan menemukan pelakunya secepatnya." Klein tersenyum hangat. "Nyonya, jangan coba meyakinkanku untuk bertahan. Ini adalah jalannya takdir. Aku tidak akan berhenti sepenuhnya datang ke klub ramalan, hanya saja kunjunganku akan lebih jarang. Iurannya tetap akan kubayar tepat waktu. Lagi pula bisa diganti biaya juga. Aku akan tetap datang sesekali untuk memantau tempat ini." Klein menambahkan dalam hati. "Sayang sekali. Semoga Anda ada di klub saat aku kebetulan sedang kebingungan." Angelica menghela napas. Namun setelah keterkejutan awal, ia menyadari hal ini tidak terlalu mengejutkan. Mungkin memang seorang peramal yang begitu ajaib, namun tetap menghormati takdir. Bukanlah orang yang bisa ditahan oleh sebuah klub di Tingen. Angelica tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Teh hitam si B?" "Tentu." Klein membalas dengan senyum. Ia menghabiskan sekitar 20 menit di klub, beristirahat sambil menuntaskan teh hitamnya, lalu keluar dan naik kereta umum kembali ke Jalan Daffodil. Saat masuk, ia membuka kotak suratnya seperti kebiasaannya, dan mendapati ada sepucuk surat yang baru saja dimasukkan. Klein membuka surat itu dan mengetahui bahwa surat itu dari Tuan Azik. "Aku akan pergi ke kota Morse hari Minggu dan kembali pada hari Rabu. Sebagian besar warga di kota Morse adalah penganut Dewi. Dia berangkat hari Minggu, yang berarti menurut tingkat efisiensi biasa, pasukan Nighthawks baru akan menerima informasi pada Selasa atau Rabu. Aku masih sempat. Tak kusangka Tuan Azik masih ingat permintaanku. Semoga dia tidak melakukannya sendiri. Cukup dengan memanggil arwah dan melakukan sesuatu yang menakutkan. Itu sudah cukup memadai." Klein mengangguk sedikit. Ia melepaskan spiritualitasnya, dan membakar surat itu dengan gesekan. Ia menjentikkan tangannya, mengubah api menjadi abu, lalu membiarkannya perlahan jatuh ke lantai. Sabtu sore, Klein mengenakan mantel panjang hitam dan topi. Ia membawa tongkatnya sambil berjalan perlahan memasuki perusahaan keamanan Blackthorn. Setelah menyapa Rozan, ia melirik ke partisi dan melihat ruang kapten terbuka. Ia, dengan sengaja bersuara agak keras,
Kemarin, aku melihat seorang gadis yang mirip sekali denganmu di klub ramalan. Benarkah? Tanya Rozan dengan rasa ingin tahu. Klein mengangguk tanpa sungguh-sungguh. Ya. Bahkan aku sempat mengira dia adalah saudaramu. Sayangnya, harus membuatmu kecewa, aku tidak punya saudara, bahkan sepupu pun tidak. Rozan tertawa. Apakah kau ingat namanya? Tidak, kenapa aku harus mengingat namanya? Klein tersenyum. Melihatnya, benar-benar sama seperti melihatmu. Boleh aku anggap itu pujian? Rozan, gadis yang cerewet, tidak pernah butuh orang lain untuk memulai percakapan. Ia bertanya sendiri, Klein, kuduga kau mendapat cukup banyak penghasilan dari klub ramalan, benar kan? Sebagai sihir sejati, kemampuanmu jelas jauh melampaui mereka yang hanya menjadikannya hobi. Kalau saja kau tidak menyebut hal itu, kita akan tetap jadi rekan kerja yang baik. Klein berdehem. Seorang sihir harus menghormati takdir. Kita tidak bisa menggunakan ramalan untuk meminta hak istimewa yang tidak wajar. Apakah kau sedang merumuskan simbolisme sihir versimu sendiri? Tanya Rozan penasaran. Benar, jawab Klein terus terang. Setelah mengobrol sebentar, Klein berpamitan. Ia mengenakan topinya dan berjalan menuju partisi. Tok, tok, tok. Ia mengetuk pintu yang terbuka sambil menatap Dan Smith yang sedang minum kopi. Silakan masuk. Dan mendongak pada Klein dan segera merapikan posisinya. Klein sudah mencoba menyelidiki kapten itu dalam 2 hari terakhir. Ia memastikan bahwa Dan Smith tidak pernah menyebut metode acting saat mencobanya. Jelas ia juga berhati-hati terhadap para atasan di gereja. Maka ia menutup pintu dan duduk berhadapan dengan Dan. Dengan wajah serius sekaligus agak bersemangat, ia berkata, Kapten, aku percaya bahwa aku sudah sepenuhnya menguasai ramuan sihir. Aku ingin mengajukan permohonan khusus. Saat menatap mata Klein, Dan menarik napas dalam-dalam dan menyandarkan tubuh ke belakang. Lalu ia mengembuskan napas perlahan sambil berkata, apakah kau yakin? Ada sedikit perubahan di raut wajahnya. Ia tampak sudah mempersiapkan diri untuk pengajuan khusus itu, namun tidak menyangka waktunya akan datang begitu cepat. Kapten, mengapa kau terlihat lega? Klein tidak menutupi senyumnya ketika ia menjawab, aku yakin, Kapten. Ketika seseorang benar-benar menguasai ramuan, ia akan merasakan sebuah sensasi yang sangat istimewa dan ajaib. Anda tidak akan ragu lagi bahwa ramuan itu telah sepenuhnya Anda kuasai. Perasaan istimewa, ajaib, gumam dan lirih, alisnya perlahan berkerut. Hah, Kapten naik 2 kali tanpa sepenuhnya mencerna ramuan? Tentu saja, jika ia tidak tahu tentang metode berakting, akan sulit untuk mencernanya sepenuhnya. Ia pasti membutuhkan waktu yang lama untuk memecahnya sedikit demi sedikit, sambil secara tidak sadar, berakting, agar resiko kehilangan kendali berkurang. Kasihan sekali, Kapten. Klein menatap Dan Smith dengan tenang, tapi tidak mengatakan apapun lebih lanjut, supaya Kapten bisa berpikir dengan seksama. Hampir semenit kemudian, mata dalam Dan kembali memantulkan sosok Klein. Ia menimbang kata-katanya sebelum berkata, mungkin pilihan yang lebih baik adalah menunggu 1 tahun lagi. Maksud Kapten, menunggu 1 tahun lagi akan membuatnya tidak terlalu mencolok. Dengan contoh yang sudah diberikan oleh Madam Dali, para atasan tidak akan terlalu memperhatikanku. Paling-paling aku hanya akan masuk daftar pengawasan, pikir Klein, lalu ia menjawab dengan jujur. Awalnya, aku memang ingin menunggu hingga tahun depan untuk mengajukan permohonan khusus. Lagi pula masih terlalu banyak hal yang perlu kupelajari. Misalnya, seni bertarungku masih di tingkat pemula. Tapi Kapten, bukankah kita mengalami terlalu banyak kebetulan dalam 2 bulan terakhir? Kita sedang mengejar para penculik, ketika malah menemukan catatan keluarga Antigonus di ruangan seberang. Pengiriman artefak tersegel 2049 tertunda, tapi Ray Bieber tidak meninggalkan Tingen dan justru mencoba mencerna kekuatannya di pelabuhan. Aku pergi menghadiri pesta ulang tahun lalu memicu insiden Hannes Vincent. Aku pergi menyelidiki di perpustakaan dan justru bertemu anggota Aurora Order. Aku tidak tahu apa arti dari semua kebetulan ini, tapi aku merasa tidak aman. Itu sebabnya aku ingin meningkatkan diriku dengan cara terbaik. Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk menyinggung tentang dalang di balik layar. Itu memang sudah ia rencanakan sebelumnya, tanpa membuka keunikannya, ia akan mengingatkan para Nighthawks agar mencari lebih banyak petunjuk dari berbagai sudut. Apa yang baru saja ia katakan, hanya akan membuat mereka menyimpulkan bahwa Klein punya pikiran yang tajam dan pandai menyusun logika. Begitu Klein mengucapkan kata tapi, tubuh Dan condong ke depan. Pada akhirnya, ia merapatkan jemari di depan mulutnya. Ia menatap lurus dan tetap diam, seolah sedang mencerna apa yang dikatakan Klein. Beberapa saat kemudian,
dan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara dalam dan tenang. Pengamatanmu sangat tajam. Mungkin memang ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan. Tanpa menunggu klien bicara, ia menambahkan, kau boleh mengajukan permohonan khusus. Baiklah, klien tersenyum tipis saat menjawab. Ia berdiri dengan senyum di wajah dan berjalan menuju pintu. Seperti yang ia duga, ia mendengar tambahan kalimat yang sudah sangat akrab. Tunggu dulu, panggil Dan. Ia menimbang kata-katanya lalu berkata, perhatikan pilihan katamu. Jangan khawatir, Kapten. Aku jauh lebih memperhatikan masalah ini daripada dirimu. Klien mengangguk sambil tersenyum. Awalnya, ia sempat mengira Dan akan mengusulkan agar mereka menghindari melalui katedral suci dan naik ke sekuens 8 secara diam-diam. Setelah itu baru mengikuti prosedur resmi 3 tahun kemudian. Namun setelah ia pikirkan baik-baik, ia sadar hal itu mustahil. Baik lewat pengajuan khusus maupun prosedur normal, orang yang akan naik tetap harus diperiksa oleh katedral suci. Hanya saja hanya ada satu cara yang lebih sederhana, dan yang lain lebih rumit. Jika ia naik ke sekuens 8 secara diam-diam, itu justru bisa menyeret seluruh tim Nighthawk-Stingen ke dalam masalah. Karena pelajaran mistisisme hari itu sudah selesai, klien tidak segera turun ke ruang bawah tanah, melainkan berjalan ke kantor staf di sebelah setelah keluar dari kantor kapten. Di sana ia menemukan seorang pria berusia 30-an, dan seorang wanita berusia 20-an. Dua anggota baru yang ditugaskan. Mereka tampak terkejut melihat klien masuk, lalu tersenyum dan mengangguk sebagai sapaan. Mereka penuh rasa ingin tahu, sekaligus kagum pada para Beyonder yang bekerja bersama mereka. Klien tidak mengajak mereka mengobrol, ia hanya mencari meja kosong, lalu mulai menulis draft permohonan khusus. Karena draft itu sudah ada di kepalanya, ia hanya butuh sekitar 10 menit untuk menyelesaikan versi awal. Setelah membaca ulang beberapa kali dan merevisi, ia duduk di depan mesin tik Akerson model 1346, dan mulai mengetik dokumen resmi. Mendengar suara ketikan tombol, dua staf baru itu saling berpandangan lalu berdiri bersamaan. Mereka meninggalkan ruangan dan pergi ke aula resepsi untuk mengobrol dengan Rozan, memberi klien ruang pribadi. Sangat berhati-hati dan sadar benar akan pentingnya menjaga kerahasiaan. Klien sempat melirik sosok mereka yang pergi, dalam hati memuji sikap itu. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, terus mengetik di mesin tik. Ketika hampir selesai menulis permohonan khususnya, Leonard keluar dari kamar kecil. Ia menoleh sambil merapikan kancing bajunya. Rambutnya yang acak-acakan justru membuatnya terlihat tak terkekang dan menawan. Apa laporan yang sedang kau tulis? Tanya Leonard sambil menyandarkan tubuh di kusen pintu, kaki kanannya berjinjit untuk menyeimbangkan tubuh, kedua tangannya masuk ke saku. Mata hijaunya menatap klien dengan penuh minat. Klien mengetik kata terakhir beserta tanda baca terakhir, lalu menoleh dengan senyum. Permohonan khusus. Permohonan khusus? Leonard mengulang dengan bingung. Klien mengambil kertas itu dan membacanya sekilas. Ia menjelaskan santai. Permohonan khusus untuk naik ke sekuens 8. Leonard tiba-tiba batuk keras. Setelah tenang, ia bertanya. Kau sudah selesai mencerna ramuan? Mencerna? Sobat, kau tahu cukup banyak rupanya. Klien menggenggam kertas permohonan khususnya dan berjalan mendekati Leonard. Ia mengangkat alis dan berkata, benar. Lalu, ia menatap mata Leonard, dan menambahkan dengan lembut sambil terkekeh. Aku ingat seseorang pernah berkata padaku, bahwa ada orang-orang tertentu yang istimewa, orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan orang lain. Sepertiku. Dan, sepertimu. Leonard mendadak kehabisan kata. Ia hanya mengubah posisi berdirinya, mengeluarkan tangan dari saku, lalu menyilangkan di dada. Ia membuka mulut, menata kata-katanya, lalu berkata pelan. Tidakkah kau pikir ini terlalu berisiko? Karena ia sudah tahu soal pencernaan ramuan, berarti ia paham bahwa kenaikanku tak berisiko kehilangan kendali. Mungkin yang ia maksud adalah perhatian dari atasan gereja. Klien sambil berpikir menjelaskan, Leonard, kau ingat tugas pertama kita bersama. Kita hanya membuntuti penculik. Tapi ternyata, di ruangan seberang ada petunjuk tentang buku catatan keluarga Antigonus. Ia mengulang kembali, apa yang tadi ia katakan pada Dan. Ekspresi Leonard menjadi serius. Ia mengangguk tipis. Ia bergumam pada diri sendiri, mungkin aku juga harus mempercepat. Baru saja ia berkata begitu, ia menoleh lagi pada klien dan tersenyum. Bukankah kau ingin berbagi pengalaman dengan kami? Pengalaman untuk cepat menguasai ramuan dan menghindari resiko kehilangan kendali. Orang ini benar-benar cepat berganti wajah. Klien tersenyum dan menjawab, dengan senang hati. Ia memang berencana memanfaatkan kesempatan hari ini,
untuk mengingatkan rekan-rekan Nighthawks bagaimana cara meminimalkan risiko kehilangan kendali. Tentu saja, demi keselamatan dirinya, ia tak bisa menyampaikannya sejelas seperti kepada Dan Smith. Paling-paling, ia hanya bisa menjelaskannya samar-samar, dengan cara yang tidak memicu kecurigaan pihak atasan. Ayo sekarang juga, Leonard menarik Klein, dengan tidak sabar menuju ruang istirahat Nighthawks. Saat itu, selain Royal yang sedang berjaga di gerbang Canis, Frey, Kenley, dan Sikatron ada di sana sedang bermain kartu. Halo semua, Leonard mengetuk pintu yang setengah terbuka, lalu berkata seolah sedang membacakan puisi. Perkenalkan, pria di sampingku ini, Tuan Klein Moretti, yang berhasil sepenuhnya menguasai ramuannya hanya dalam 1,5 bulan. Orang ini benar-benar dramatis. Klein mendadak merasa canggung. Apa? Bahkan Sikatron, penulis yang tidak terkenal dan bukunya jarang laku, menoleh heran seakan ragu dengan pendengarannya. Leonard, jangan bercanda. Kau selalu saja melebih-lebihkan, ujar Kenley sambil menutup kartunya. Frey hanya menatap Klein tanpa berkata apa-apa. Setelah lama hening, ia akhirnya bertanya. Kau yakin sudah sepenuhnya menguasai ramuan? Benar, Klein bisa merasakan kekhawatirannya dan mengangguk penuh keyakinan. Ada tanda yang sangat jelas. Benarkah? Kenley terlambat bereaksi, tapi langsung berdiri. Leonard terkekeh dan menunjuk kertas di tangan Klein. Itu permohonan khusus yang akan ia ajukan. Permohonan untuk naik ke sekuens 8. Bagaimana caranya kau melakukan itu? Sikatron punya banyak pertanyaan, tapi ia hanya melontarkan satu yang paling mendesak setelah menarik napas panjang. Biasanya ia tenang dan anggun, tapi kali ini matanya menyala dengan semangat yang sulit ditahan. Klein menarik kursi dan duduk. Dengan suara rendah ia berkata, Aku mendapat inspirasi dari semboyan Mystery Prayer. Lakukan sesukamu, tapi jangan melukai. Leonard menyambung. Benar. Berdasarkan informasi rahasia yang kita miliki, mengikuti semboyan itu membuat peluang Mystery Prayer kehilangan kendali lebih kecil, jelas Klein sambil mengulang apa yang dulu diajarkan Pak Tuan Neil. Setelah itu, contoh dari Madame Dali memberiku pemahaman yang lebih baik tentang proses ini. Madame Dali sang spirit medium, tanya Kenley ingin memastikan. Madame Dali pernah mengajukan permohonan khusus. Ia hanya butuh 2 tahun untuk naik dari Corpse Collector menjadi spirit medium. Ia pernah berkata kepada Pak Tuan Neil bahwa ia ingin menjadi spirit medium sejati. Klein menjelaskan rinci. Dengan pengalaman yang kudapat dari klub ramalan dan berbagai umpan balik yang kuterima, aku perlahan menyimpulkan prinsip-prinsip sihirku. Lalu aku mematuhinya dengan ketat dan berusaha menjadi seorang sihir sejati. Saat aku melakukannya, aku mendapati bahwa kecepatan penguasaanku atas ramuan menjadi jauh lebih cepat. Mendengar kisah Klein, Frey, Sika, dan yang lain terdiam dalam renungan. Bahkan Leonard pun pura-pura ikut berpikir. Aku akan mengajukan permohonan khusus ini. Klein melambaikan kertas di tangannya. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan padaku secara pribadi. Baiklah, jawab Frey dingin sambil mengangguk. Klein meninggalkan ruang rekreasi dan kembali mengetuk pintu kantor kapten. Ia duduk di hadapan Dan, lalu mengambil pena dan bantalan tinta. Ia menandatangani dan memberi cap sidik jari. Kapten, ini permohonan khususku. Ucapnya sambil menyerahkan kertas itu dengan kedua tangan. Dan meneliti dengan seksama, lalu meletakkannya. Akan segera kuajukan ke Katedral Suci. Kau harus bersiap untuk diperiksa. Mungkin minggu depan atau minggu setelahnya. Baik. Klein menarik napas panjang dan mengangguk serius. Ia berdiri, keluar dari kantor kapten, dan menutup pintu di belakangnya. Dalam proses itu, ia memikirkan pengajuan yang baru saja ia serahkan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Aku penasaran, seperti apa pemeriksaannya nanti.